Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng aku buat belajar bareng. Kali ini aku mau bahas soal untuk tes mitra BPS ya. Kali ini aku akan bahas soal untuk yang tahun 2024. Untuk yang tahun 2025 udah ada part 1 sama part 2. Langsung aja lihat di channel YouTube aku. Oke, simak terus videonya sampai selesai dan stay tune untuk soal-soal selanjutnya ya. Oke, aku masuk ke soal nomor 1. Di sini aku soal matematika dulu ya, teman-teman. Ada soal 5 ons ditambah 6.000 gram sama dengan berapa kilo? Nah, berarti kalau kayak gini, yang perlu kita tahu 1 kilo itu adalah 10 ons ya. Nah, maka kalau 5 ons kita bisa asumsikan, bukan asumsikan ya, 5 ons itu adalah setengahnya di 10 ons. Berarti 5 ons itu adalah 0,5 kilogram. Oke, kemudian yang 6.000 gram. Ya, kita tahu 1 kilo itu 1 kilo adalah 1000 gram. Maka kalau 6.000 gram maka kita bisa tuliskan di sini adalah 6 kilo. Udah, karena satuannya udah sama, kita tinggal tambahkan aja 6 tambah 0,5 yaitu 6,5 kilogram. Begitu ya, teman-teman. Oke, aku lanjut ke soal nomor 2. Di sini ada soal pecahan 1/2 dikali 3 dibagi 1/4. Ini kalau ada tanda kurung kayak gini, kita harus kerjakan dulu yang tanda kurung. Kalau misalkan tidak ada tanda kurung pun, kalau ada kali sama bagi, kita kerjakan urutan dari kiri ya. Oke, berarti ada 1/2 dikali 3 dulu ya. 1/2 kali 3 berarti 1 kali 3 yaitu 3/2. Kemudian dibagi 1/4. Nah, kalau bagi ini nggak boleh langsung dikerjakan, harus kita ubah dulu jadi kali. Jadi 3/2 dikali 4/1 ya. Karena kita ini ubah jadi kali, maka 1/4 kita balik posisinya, jadi 4/1. Sama dengan ini bisa kita cari. Ini boleh kita coret, kalau mau dicoret 1 sini, 2 sini 1 ya. Jadi 3 dikali 2 hasilnya adalah 6. Jadi hasilnya adalah 6. Gitu teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, di sini ada penjumlahan dari bilangan desimal. Ada 1,67 ditambah 5,2 ditambah 3,86 ditambah 0,66. Kuncinya dari penjumlahan desimal itu kita harus urutkan desimalnya ya, harus urut ketika menjumlahkan atau mengoperasikan. Berarti kita bisa hitung, boleh langsung disusun semua, boleh dihitung satu-satu. Kalau aku langsung semua aja ya. 1,67 kemudian ditambah 5,2. Nah, ini komanya harus diurutkan ya. Kemudian ditambah 3,86 ditambah 0,66. Oke, ini kita tinggal tambahkan seperti biasa. Ini kalau di sini nggak ada angkanya berarti kita bisa tambahkan 0 ya. Tinggal 7 tambah 6 itu 13, 13 tambah 6 itu 19. Nyimpan 1 di atas, 1 tambah 6 7, 7 tambah 2 9, 9 tambah 8 17, 17 tambah 6 itu 23. 3, 2-nya simpan. Nah, ya. Kita kasih koma di sini, jangan lupa komanya ikut diturunin ya. 2 terus sekarang 2 tambah 1 3, 3 tambah 5 8, 8 tambah 3 11, 11 tambah 0 itu adalah 11. Berarti hasilnya adalah 11,39. 11,39. Jadi ini boleh ditambahkan satu-satu, boleh juga ditambahkan langsung seperti cara aku ini. Gitu teman-teman. Aku lanjut ke soal nomor 4 ya. Oke, di sini ada soal jika suatu angka dikalikan 6. Nah, kalau ada suatu angka, ini kita bisa misalkan kita suatu angkanya itu sebagai X ya. X. Oke, dikalikan 6 berarti 6 kali X atau 6X. Kemudian hasilnya ditambah 8. Nah, 6X ini tambah 8. Oke. Kemudian hasil penjumlahan tersebut dibagi dengan 2. Berarti 6X ditambah 8 itu dibagi 2. Itu hasilnya diperoleh hasil 10 sama dengan 10 gitu. Jadi kalau ada soal kayak gini kita harus pintar-pintar untuk memahami soalnya ya, hati-hati. Karena kadang kalau kita mengartikannya beda nanti operasinya bisa beda gitu ya.
Jadi ini kayak gini bentuk model matematikanya. Kemudian kita disuruh mencari apakah angka tersebut, suatu angka tadi itu apa, x-nya itu apa gitu kan. Nah, kita tinggal pakai konsep aljabar kayak biasa. Ini sama aja per 1. Ini kita kali silang buat ngilangin pernya, jadi 6x tambah 8 ya, kali dikali 1 masih sama. Terus sekarang 10 nya dikali 2 adalah 20. Oke, udah tinggal dikalikan aja, tinggal dioperasikan aja, maaf. Tinggal 6x sama dengan 20 dikurangi 8 yaitu 12. Aku pindah ke sini, maka tinggal x nya yaitu 12 dibagi 6, hasilnya adalah 2. Jadi bilangan yang dimaksud tadi adalah 2, seperti itu gitu teman-teman. Kalau ada yang masih butuh pertanyaan atau bingung, boleh tulis di kolom komentar ya. Oke, aku masuk ke soal nomor selanjutnya. Ada pecahan biasa dikalikan dengan pecahan desimal. Berarti kalau kayak gini kita tuh harus tahu dulu nilai pecahan senilai itu berapa. Nah, ini kita bisa tuliskan 32 per 3 dikali. Nah, 0,33 itu dia adalah bentuk pecahan dari 1 per 3. Nah, ini harus hafal ya. Sebenarnya nggak hafal juga nggak apa-apa, yang penting tahu cara merubahnya. 0,33 itu sama aja 33 per 100. 33 per 100 itu kalau kita bulatkan itu dia 1 per 3. Oke, kalau udah kayak gini udah gampang sebenarnya, tinggal dikalikan aja. Atas kali atas, bawah kali bawah. Jadi 32 per 9. Nah, ini kalau misalkan nggak ada jawabannya di pilihan ganda, kita bisa ubah dia jadi pecahan desimal. 32 dibagi 9 itu hasilnya 3,55 sekian gitu ya. Gitu teman-teman. Jadi kalau nggak ada jawabannya jangan bingung, dicari aja bentuk lainnya yang senilai. Bisa aja bentuk persennya, bisa aja bentuk desimalnya, atau bisa aja juga bentuk pecahan campurannya. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal selanjutnya. Ada soal, tali yang panjangnya 10 meter akan dipotong menjadi beberapa bagian yang sama panjang. Jika tiap bagiannya panjangnya 1/4 meter, artinya 1 meter dibagi 4 gitu ya, maka potongan tali yang terjadi adalah, ini sebenarnya bisa dicari pakai logika juga bisa. Kalau 1 meter itu jadi 4 potongan, berarti kalau 10 meter itu tinggal 4 kali 10 yaitu 40 ya, jadi ada 40 potongan. Atau juga bisa kita pakai cara pecahan, tinggal 10 meter itu dibagi 1 per 4. Nah, 10 dibagi 1 per 4, ingat kalau pecahan dibagi itu nggak bisa, harus diubah jadi kali. Maka 10 dikali 1 per 4 nya kita balik jadi 4 per 1, hasilnya adalah 40 potongan. Hasilnya sama dengan cara logika ataupun dengan cara yang pecahan. Gitu teman-teman, kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, ada soal untuk membuat 20 roti itu butuh 4 kg tepung terigu. Banyaknya tepung terigu yang diperlukan untuk membuat 50 roti. Ya, jadi biar gampang, ini kita cari dulu kalau misalkan 10 roti itu kita butuh tepung berapa. Kalau 20 roti 4 kilo, berarti kalau 10 roti kan setengahnya 20, maka tepungnya juga cuma setengah, yaitu 2 kilo. Nah, sekarang kalau 50 roti, nah butuh berapa kilo tepung? Ya udah tinggal kita kalikan aja, ini 10 biar jadi 50 kan kali 5. Maka sebentar, dikali 5, maka yang 2 kilonya tepungnya juga dikali 5. 2 kali 5 itu 10 kilo. Maka untuk membuat 50 roti kita butuh tepung 10 kilo ya. Oke teman-teman, mungkin itu aja untuk pembahasan soal latihan untuk tes kompetensi mitra BPS. Untuk yang aku jelaskan ini adalah tahun 2024. Untuk tahun 2025 sudah ada di part 1 dan part 2 sebelumnya. Bisa buka di channel aku ya. Oke, jika ada pertanyaan boleh ditanyakan di kolom komentar. Maaf ya kalau ada cara yang berbeda ataupun mungkin kurang sama dengan pemikiran teman-teman, boleh juga tuliskan di kolom komentar.
Oke, terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.